Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan tentang piezoelectric actuator. Sebelumnya, perkenalkan saya Indira Yuda Wisnu Baskara, NRP 021194 05 kali 57. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan prinsip kerja dari aktuator piezoelectric atau piezoelectric actuator. Piezoelectric actuator atau aktuator piezoelektrik adalah transducer yang mengonversi energi listrik menjadi perpindahan mekanis atau tegangan berupa stres berdasarkan efek piezoelektrik atau sebaliknya. Nah, efek piezoelektrik ini adalah kemampuan bahan tertentu untuk menghasilkan muatan listrik atau electric charge sebagai respons terhadap tekanan mekanis atau mechanical stress yang diterapkan pada material tersebut. Material ini telah digunakan secara luas sebagai mekanisme pemosisian dengan kepresisian yang tinggi karena dapat mengontrol perpindahan mekanis kecil dengan kecepatan tinggi, dengan keunggulan gaya yang dihasilkan besar, perpindahan stabil, dan kemudahan penggunaan. Namun, masalah dapat terjadi di antaranya perpindahan yang tidak mencukupi dan voltase yang dibutuhkan juga cukup besar. Nah, di sini akan dimisalkan sebuah kristal gula. Jika kita tekan, kristal tersebut akan menghasilkan listrik dengan sendirinya. Lalu, bagaimana kristal sederhana ini dapat bertindak seperti sumber daya kecil? Hal ini terjadi karena gula bersifat piezoelektrik. Bahan piezoelektrik seperti yang disebutkan sebelumnya mengubah tekanan mekanis seperti tekanan, lalu gelombang suara, dan getaran lainnya menjadi listrik atau sebaliknya. Fenomena ini pertama kali ditemukan oleh fisikawan Pierre Curie dan saudaranya Jacques pada tahun 1880. Mereka menemukan bahwa jika mereka memampatkan irisan tipis kristal tertentu, muatan positif dan negatif akan muncul pada permukaan yang berlawanan. Adanya perbedaan muatan atau tegangan ini menunjukkan bahwa kristal yang terkompresi dapat menggerakkan arus melalui rangkaian seperti baterai, dan hal itu bekerja juga sebaliknya. Mengalirkan listrik melalui kristal ini membuat mereka berubah bentuk. Hal ini menunjukkan bahwa material piezoelektrik dapat mengubah energi mekanik menjadi listrik dan energi listrik menjadi mekanik. Lalu, jadi apa sih yang membuat bahan ini menjadi piezoelektrik? Jawabannya tergantung pada dua faktor, struktur atom bahan, dan bagaimana muatan listrik didistribusikan di dalamnya. Banyak material yang berbentuk kristal artinya terbuat dari atom atau ion yang tersusun dalam pola 3 dimensi yang teratur. Pola itu memiliki blok bangunan yang disebut sel satuan atau unit cell yang berulang-ulang. Pada sebagian besar bahan kristal non-piezoelektrik, atom-atom dalam sel satuannya didistribusikan secara simetris di sekitar titik pusat. Tetapi, beberapa bahan kristal tidak memiliki pusat simetris yang menjadikannya kandidat untuk piezoelektrik. Mari kita lihat sebuah kuarsa. Bahan piezoelektrik yang terbuat dari silikon dan oksigen ini memiliki oksigen dengan sedikit muatan negatif dan silikon memiliki sedikit muatan positif, menciptakan pemisahan muatan atau separation of charge atau dipol sepanjang tiap ikatan. Biasanya, dipol ini saling meniadakan, jadi tidak ada pemisahan muatan dalam sel satuan. Tetapi, jika kristal kuarsa ditekan sepanjang arah tertentu, atom-atomnya bergeser. Karena asimetris yang dihasilkan dalam distribusi muatan, dipol tidak lagi saling meniadakan. Sel yang diregangkan berakhir dengan muatan negatif, atau net negative charge di satu sisi dan positif, net positive charge di sisi lain. Nah, ketidakseimbangan muatan ini berulang sepanjang unit sel bahan dan muatan yang berlawanan terkumpul pada permukaan kristal yang berlawanan. Hal ini menghasilkan tegangan yang dapat menggerakkan listrik melalui sirkuit. Bahan piezoelektrik dapat memiliki struktur yang berbeda, tetapi kesamaan mereka semua adalah sel satuan yang tidak memiliki pusat simetri. Dan semakin kuat kompresi pada bahan piezoelektrik, semakin besar tegangan yang dihasilkan. Jika material malah diregangkan bukan dikompresi, maka tegangan tetap akan dihasilkan namun dengan arus yang berlainan arah.
Hal ini berlaku juga sebaliknya. Jika tegangan diberikan pada suatu material piezoelektrik, maka material tersebut akan meregang atau terkompresi tergantung dari arah aliran arusnya. Berikut kami sediakan link video referensi yang kami gunakan untuk materi yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya adalah ragam atau jenis aktuator piezoelektrik. Jadi di sini dibagi berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu adalah bimorph piezoelectric actuator. Jadi kurang lebih penampakannya seperti pada gambar di samping, dia memiliki dua plat piezo atas dan bawah, dan di tengahnya tuh ada plat pasif. Jadi prinsip kerjanya sendiri, ketika ada input mekanis atau listrik yang diterima, satu lapisan piezoelektrik berkonstruksi, sementara lapisan piezoelektrik lainnya mengembang. Untuk aplikasi dari aktuator ini sendiri, itu ada untuk smoke detector, alarm, buka tutup katup, dan pompa. Lalu yang kedua adalah multilayer piezoelectric actuator. Seperti namanya, multilayer dia terdiri dari beberapa lapisan yang tebalnya kurang lebih 100 mikrometer. Untuk prinsip kerjanya sendiri, ketika muatan listrik diterapkan, tumpukan elemen piezo akan mengembang dan menghasilkan output gerakan yang diinginkan oleh operator. Lalu karakteristiknya sendiri, dia dapat memberikan respons yang sangat cepat serta tingkat akselerasi yang tinggi. Untuk aplikasinya, biasa digunakan untuk mesin presisi, kontrol dalam industri, medis, kedirgantaraan, dan industri otomotif. Lalu yang ketiga adalah disk piezoelectric actuator. Ini merupakan jenis aktuator piezo dengan bentuk melingkar. Lalu prinsip kerjanya sendiri, ketika tegangan diterapkan ke piringan keramik piezo, bahan piezo akan berkonstruksi atau mengembang dan mengubah bentuk aktuator piringan piezo dan menghasilkan perpindahan. Karakteristiknya sendiri sangat efisien dengan konsumsi daya yang rendah dan waktu respon yang cepat. Lalu aplikasi yang paling umum adalah pada pompa udara dan fluida. Selanjutnya adalah ring piezoelectric actuator. Sini merupakan aktuator piezo berbentuk melingkar dengan lubang di bagian tengah. Lalu prinsip kerjanya, ketika tegangan diterapkan, cincin piezoelektrik akan berubah bentuk dan atau bergetar. Karakteristiknya sendiri sangat stabil, menawarkan kekuatan yang tinggi, respon cepat, dan presisi tinggi. Lalu ada dimensinya kecil, dan memiliki bobot ringan, sehingga menghasilkan rentang gerakan dan presisi yang fleksibel. Aplikasi dari aktuator ini sendiri sering ditemukan dalam aplikasi ultrasonik, nano positioning, mikroskop, dan permesinan yang membutuhkan tingkat presisian yang tinggi. Lalu ada tube piezoelectric actuator. Di sini dia memiliki bentuk silinder monolitik yang dilapisi dengan elektroda yang mampu menghasilkan perpindahan baik radial maupun aksial. Prinsip kerja sendiri, gerakan atau perpindahan dihasilkan dari penempatan elektroda dan tegangan yang diterapkan. Lalu karakteristiknya dia sangat baik untuk gerakan dan memiliki presisian yang tinggi. Oleh karena itu dia sering digunakan untuk pengukuran dan pengaturan aliran level, lalu pemindahan mikroskop dan microdosing, dan umumnya ditemukan di industri-industri dan komersial. Yang terakhir adalah unimorph piezoelectric actuator. Ini kebalikannya dari bimorph, di mana dia hanya memiliki satu plat piezo dan satu plat yang pasif. Jadi aktuator unimorph ini berubah bentuk dalam satu arah ketika diaktifkan oleh input listrik dan kemudian menerjemahkannya menjadi output mekanis. Baik, selanjutnya ada karakteristik piezoelektrik. Piezoelektrik merupakan komponen yang terdiri dari bahan yang bersifat sensitif terhadap tekanan tertentu. Ketika piezoelektrik diberikan tekanan, maka pada kedua ujung plat akan menghasilkan listrik sesuai dengan besarnya ketukan atau tekanan yang diterima. Hal ini dikarenakan terjadinya perubahan dimensi bahan yang ada pada komponen tersebut. Begitu pula sebaliknya, ketika piezoelektrik diberikan arus listrik dengan sinyal tertentu,
maka akan menghasilkan frekuensi nada tertentu sesuai dengan sinyal yang diberikan. Nah, dari pernyataan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya piezoelektrik memiliki dua karakteristik, di mana piezoelektrik bisa berperan sebagai input dan piezoelektrik juga bisa berperan sebagai output. Dari gambar yang di bawah, kita dapat melihat bahwasannya piezoelektrik dapat mengubah tekanan, ketukan, dan getaran menjadi arus listrik, yang berarti piezoelektrik bisa mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Dan karena piezoelektrik memiliki karakteristik yang bisa berubah menjadi input dan juga output, maka dari itu dia juga bisa mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang sudah disebutkan tadi. Karakteristik selanjutnya, piezoelektrik ini memiliki ukuran yang kecil untuk sebuah transducer, dan piezoelektrik dapat bekerja dengan frekuensi tinggi pada parameter tertentu, bahkan dapat merespon frekuensi audio tertinggi 20 kHz. Di bawah juga ada gambar dari piezoelektrik, dua diantaranya berbentuk secara fisik, dan di sebelah kanan ada simbol dari piezoelektrik. Ini ada aplikasi piezoelektrik aktuator. Aktuator piezoelektrik mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam aplikasinya dari mesin industri ke arah alat-alat elektronik praktis seperti kamera digital dan telepon seluler. Nah, di sebelahnya ada gambar dari piezoelektrik aktuator. Aktuator piezoelektrik yang diaplikasikan dalam bidang industri memerlukan kontrol posisi dengan presisi yang tinggi, seperti gerakan yang sangat sedikit dalam sistem pelelehan semikonduktor. Dikarenakan harus ada gerakan yang sedikit dalam sistem pelelehan itu, maka dibutuhkan piezoelektrik untuk memudahkan itu. Dan probe yang memerlukan penempatan presisi tinggi itu probe STM dan AFM. Itu keduanya juga memerlukan piezoelektrik aktuator. Aplikasi aktuator piezoelektrik juga ditemukan pada kamera digital. Ketika kita memotret, terkadang gambar itu blur yang dikarenakan tangan kita bergetar saat mengambil gambar tersebut. Nah, untuk meminimalisir hal itu, maka digunakanlah piezoelektrik aktuator yang awalnya saat tangan kita bergetar hasilnya blur, itu menjadi saat tangan kita bergetar fotonya itu menjadi jelas. Itu dengan mengaplikasikan piezoelektrik aktuator itu. Di sini saya akan menjelaskan keunggulan dan kekurangan dari aktuator. Ada beberapa jenis aktuator, yaitu aktuator piston pneumatik, yang kedua aktuator motor listrik, yang ketiga aktuator elektrohidrolik, yang keempat aktuator diafragma dan begas, yang kelima aktuator diafragma dan begas bertekanan tinggi. Yang pertama, aktuator piston pneumatik. Keuntungan dari aktuator ini adalah konstruksinya yang sederhana, kapasitas tinggi dan torsi rendah, dapat dioperasikan pada suhu tinggi, kekakuan tinggi, dan bicara cepat. Sedangkan kekurangan dari aktuator ini adalah butuh begas dan aksesoris tambahan untuk sistem ketika komponen rusak selama operasi mesin. Posisioner juga menimbulkan biaya yang lebih tinggi karena proses perlambatan diperlukan. Lalu yang kedua, aktuator motor listrik. Keuntungan dari aktuator ini adalah memiliki desain yang rapat dan kekakuan yang sangat tinggi. Karena itu tidak ada pipa untuk suplai tekanan yang perlu dipasang. Akan tetapi, aktuator ini memiliki kelemahan, yaitu biaya yang mahal, tidak memiliki sistem keamanan ketika ada komponen yang rusak, serta kecepatan stroke yang rendah dan terbatas.
Lalu yang ketiga, aktuator elektrohidrolik. Untuk keuntungan dari aktuator ini memiliki kekakuan tinggi dan daya output, pelambatan bagus dan pelayanan cepat. Untuk kerugiannya adalah perawatannya rumit, diperlukan aksesoris tambahan untuk sistem keselamatan jika ada komponen yang rusak. Yang keempat, aktuator diafragma dan pegas. Keuntungan dari aktuator ini adalah biaya perawatan yang rendah, tanpa posisinya tetap dapat melakukan proses pelambatan, dapat bekerja pada tekanan rendah, dapat menyesuaikan kondisi dan perawatan yang mudah. Sedangkan kelemahan aktuator ini adalah ukurannya yang besar dan bobot yang berat, dan kemampuan output yang terbatas. Lalu yang untuk yang terakhir, aktuator diafragma dan pegas bertekanan tinggi. Keuntungan dari aktuator ini adalah ringan dan ringkas, tidak perlu penyesuaian pegas, tidak perlu komponen mahal, memiliki sistem keamanan jika ada komponen yang rusak, tidak memerlukan segel poros dinamis atau blok konektor batang konvensional, dan desain terintegrasi dengan aksesori. Namun aktuator ini memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan pasokan tekanan tinggi 2,8 bar atau lebih, dan perlu posisional untuk proses pelambatan. Sekian dari kelebihan dan kekurangan dari beberapa aktuator. Terima kasih.